Nah ini udah kelihatan ya lobaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Hai teman-teman, hari ini saya nggak mau panen sayuran dan nggak mau juga menanam tanaman, tapi hari ini saya mau memperlihatkan tanaman apa saja yang kemarin saya tanam di bulan September dan saya panen di bulan September. Nah biasanya saya tur kebun atap rumah sebulan sekali, tapi di video kali ini saya mau memperlihatkan saja tanaman apa saja yang saya panen selama 1 bulan ke belakang dan saya tanam selama 1 bulan belakang. Nah teman-teman, langsung saja kita melihat tanaman apa saja yang sudah saya panen dan sudah saya tanam selama 1 bulan ke belakang. Nah ini dia teman-teman tanaman lobak yang pernah saya tanam. Ini enggak semua tumbuh, ada yang enggak tumbuh. Waktu itu saya menanam 6 dan yang tumbuhnya itu ada 3. Nah ini udah kelihatan ya lobaknya. Nah, masih kecil lobaknya, belum bisa dipanen. Lanjut lagi teman-teman, kita melihat selada hijau. Nah ini selada hijau yang waktu itu saya tanam juga. Waktu dulu ditanam daun sejatinya baru ada 2. Nah sekarang udah ada yang 4, udah ada yang 3. Rata-rata sudah mengeluarkan 4-3 daun sejati untuk tanaman selada hijau. Nah kita lihat lagi ke sini selada green romaine. Nah untuk selada green romaine juga sama, sudah mengeluarkan daun sejatinya itu ada 3 sama 4. Lanjut lagi kita ke sini. Nah untuk tanaman kacang panjang, tanaman kacang panjangnya ada 5 dan alhamdulillah semuanya pada hidup-hidup. Nah ini saya belum kasih tiang, belum kasih lanjaran. Nah nanti rencananya saya mau kasih tiang, jadi rambatannya itu di kawat-kawat ini teman-teman. Lanjut lagi sebelah sini, ini ada tanaman stroberi yang waktu itu saya pindah tanamkan. Nah ini sudah mengeluarkan tunas-tunas baru. Ini baru mau keluar ya. Nah kalau ini sudah mengeluarkan tunas baru, malahan sudah menghasilkan buah stroberi. Stroberinya masih kecil. Nah rata-rata tanaman stroberinya sudah mengeluarkan tunas baru, yang artinya berarti tanaman stroberi ini tumbuh teman-teman. Nah ini ada stroberinya udah mau merah teman-teman. Lanjut lagi ke sebelah sini. Ini tanaman semangka yang waktu itu saya tanam. Ini barengan sama tanaman tomat. Nah nanti kita lihat tanaman tomatnya. Ini tanaman semangkanya alhamdulillah masih hidup, walaupun masih kelihatan kecil, belum tumbuh besar, tapi masih hidup ya teman-teman. Nah ini tanaman buncis yang saya tanam. Nah ini teman-teman, karena di Bandung lagi musim hujan, lihat daunnya seperti ini. Nah ini untuk daun ininya saya mau petik aja, kita buang aja. Nah buat tanaman buncis ini sendiri, waktu itu saya menanam yang bijinya berwarna hitam dan yang berbiji putih juga saya tanam. Nah ini tanaman buncis yang berbiji putih dan ini tanaman buncis yang berbiji hitam. Lanjut lagi ke sini teman-teman. Nah ini yang baru banget ditanam, baru kemarin. Ini kacang roai atau kacang koro. Nih saya belum kasih tiang buat rambatannya ke atas sini. Nah nanti saya mau kasih tiang dan alhamdulillah teman-teman tumbuh kacang roainya. Nah saya sangat senang sekali tumbuhnya kacang roai ini. Saya udah nggak sabar tanaman kacang roai ini menghasilkan buah ya teman-teman. Lanjut lagi ke sebelah sini. Nah ini teman-teman tanaman pepaya Jepang yang waktu itu saya tanam. Lihat sekarang
sudah mengeluarkan tunas-tunas mudanya. Semuanya hampir mengeluarkan tunas-tunas mudanya. Kecil-kecil ya kelihatannya. Nah, nanti juga akan besar seperti tanaman singkong ini. Lanjut lagi ke sebelah sini teman-teman. Nah, ini tanaman paria atau pare. Ini banyak benang bekas main anak saya layangan. Saya singkirin dulu. Nah, ini tanaman parianya alhamdulillah hidup ya teman-teman. Ini daunnya udah keluar. Ini harus segera saya kasih tiang. Nah, yang ini juga sama, daunnya udah keluar, daun sejatinya. Alhamdulillah udah tumbuh. Kita lanjut lagi teman-teman ke sebelah sini. Nah, ini tanaman kencur. Tanaman kencur yang waktu itu saya tanam. Nah, ini sudah mengeluarkan daun ya. Waktu itu saya menanamnya ada 2. Kita lihat yang satu lagi. Nah, yang ini sama sudah mengeluarkan daun. Nah, nanti kalau misalkan daunnya sudah banyak, saya mau pindahkan lagi ke media yang lebih besar lagi. Nah, ini tanaman tomat yang waktu itu saya tanam berbarengan sama tanaman semangka. Nah, saya berharap tanaman tomat ini bisa tumbuh ya teman-teman, bisa menghasilkan buah tomat. Lanjut lagi ke sebelah sini. Nah, ini tanaman selada merah yang waktu beberapa hari ke belakang saya tanam di dalam sebuah talang. Dan alhamdulillah semuanya tumbuh ya teman-teman. Sudah mengeluarkan daun sejati. Jadi daun sejatinya ini kelihatan tumbuh tapi masih kecil ya teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Jadi enggak semua tanaman yang saya tanam dan semai itu tumbuh ya teman-teman. Ada 2 tanaman, yang satu mati dan yang satu lagi belum tumbuh. Yang waktu itu saya semai biji kecipir. Nah, sampai sekarang belum ada tanda-tanda kehidupan ya biji kecipirnya. Saya nggak tahu kenapa nggak tumbuh. Ini teman-teman, biji kecipirnya masih keras, belum ada tanda-tanda kehidupan. Ini tapi saya mau semai lagi, barangkali aja nanti bisa tumbuh. Kata teman saya, kalau menyemai biji kecipir itu harus terserot sinar matahari langsung. Nah, nanti saya mau cobain. Saya simpan di tempat yang terkena matahari langsung. Nah, ini kayaknya busuk teman-teman bijinya. Biji kecipirnya busuk, ada yang belum tumbuh, ada yang busuk. Yang tadi belum tumbuh, yang barusan busuk. Waktu itu saya semai 5 biji ya teman-teman. Dan sampai sekarang belum ada satupun yang tumbuh. Nah, untuk tanaman satu lagi yang mati itu tanaman seledri. Tanaman seledri itu mati gara-gara ketarik benang layangan anak saya. Nah, di kebun atap rumah ini anak saya suka main layang-layangan dan nggak sengaja ketarik sama dia. Nah, alhasil tanaman seledrinya mati, padahal tanaman seledrinya sudah mengeluarkan anakan kecil-kecil di pinggirnya teman-teman. Tapi saya sudah menyemai lagi seledrinya teman-teman. Ini saya semai seledri dari biji. Nah, udah kelihatan ya daun seledrinya. Dan alhamdulillah tumbuh. Dan ini juga saya menyemai kemanggi, daun kemanggi, dan alhamdulillah tumbuh juga. Nanti saya mau pindahkan ke media tanam yang lebih besar. Lanjut lagi teman-teman. Nah, dan sekarang saya perlihatkan tanaman apa saja yang selama di bulan September saya panen dan saya rasakan hasilnya. Nah, untuk tanaman selada hijau, untuk daun selada hijau ini saya panen 2 kali ya di bulan ini. Terus lanjut lagi, ini kacang panjang saya panen juga di bulan September ini. Lanjut lagi ke sebelah sini. Nah, waktu itu saya panen bawang merah, dan ini masih ada sisa-sisa bawang merah yang waktu itu belum siap dipanen.
Dan ini udah kelihatan bisa dipanen ya teman-teman. Terus saya juga panen daun bawang waktu itu. Nah ini sisa daun bawang yang waktu itu saya nggak panen, ada 1 pohon. Dan sampai hari ini daun bawang ini nggak habis-habis teman-teman. Lanjut lagi ke sebelah sini. Nah ini buncis yang udah saya panen juga ya teman-teman. Ini masih ada buncisnya, nanti masih bisa dipanen lagi. Lanjut lagi ya teman-teman, kita ke sebelah sini. Nah ini daun singkong yang waktu itu saya panen. Yang daun singkongnya saya kasih ke teman saya. Ini daunnya udah gede-gede lagi ya, nanti bisa dipanen lagi nih teman-teman. Lanjut lagi ya sebelah sini. Nah ini teman-teman, daun bayam merah. Waktu itu saya panen daun bayam merah sama panen pakcoy. Lalu bahannya saya masak menjadi bala-bala ya teman-teman. Ini tanaman pakcoynya sisa 1 ya teman-teman. Yang lainnya udah saya panen, udah saya cabut. Dan ada juga 4 pohon yang saya biarin kuning buat mengendalikan hama ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi tanaman yang selama 1 bulan ke belakang saya tanam dan saya panen, saya petik hasilnya. Gak kerasa sudah 3 bulan saya membuat kebun atap rumah ini. Walaupun belum terlalu banyak tanaman yang saya tanam, tapi saya sudah merasakan hasilnya. Nah teman-teman, saya berterima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel saya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, pencet tombol merahnya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dah.